Video ini mau ceritain tentang kesedihan dan kegelisahan saya melihat ada beberapa pandangan yang menurut saya kurang tepat ketika membahas soal orang tua. Kemarin itu ada pertanyaan bagus banget tentang itu, tapi mending kita lihat dulu aja pertanyaannya seperti apa. Nah, dari pertanyaan ini saya jadi pengen ngupas banyak hal tentang orang tua. Bagaimana cara pandang yang tepat mengenai orang tua, dan bagaimana seharusnya kita bisa memuliakan orang tua bahkan dari pikiran. Karena belakangan saya mendapati banyak sekali orang yang mulai mengira dan merasa, ketika merasa bahwa diri ini ada yang salah, ketika merasa bahwa kok saya seperti ini, dengan mudahnya kita menyalahkan orang tua dengan alasan kesalahan pengasuhan, atau yang umumnya disebut sebagai luka-luka pengasuhan di masa lalu. Ini merupakan jalan pintas yang sangat pengecut menurut saya, yaitu ketika kita menyalahkan kondisi kita, menyalahkan ketidakmampuan kita saat ini dengan menyalahkan orang tua. Karena orang tua sih ngasuhnya dulu nggak bener. Nah, ini saya mau luruskan, jadi nggak pernah orang tua itu tidak bener ngasuhnya. Ya, dan bukan juga tugas kita, domain kita, wilayah kita untuk itu. Fokus dan tugas kita bukan ke arah situ. Dan saya pengen ngajak teman-teman untuk bisa bijak dalam menyikapi soal isu ini. Jadi saya mau ngedorong di video ini untuk memahami bahwa tugas seorang anak selalu untuk memuliakan orang tua dengan cara yang terbaik, titik. Maka tidak boleh bahkan dalam pikirannya untuk terbersit menyalahkan orang tua atas segala sesuatu yang bisa jadi bukan karena orang tua, karena memang kita aja nggak mampu, ya. Jadi jangan sampai kita menjadikan ketidakmampuan kita terhadap permasalahan yang kita hadapi di saat ini menyalahkan orang tua atau menjadikan orang tua sebagai sebab, apalagi menjadikan pola-pola pengasuhan yang kita persepsi salah. Siapa kita sih? Ahli bukan, jadi orang tua belum lama kok tiba-tiba bisa bilang orang tua saya salah. So, yuk simak dengan lebih jernih, dan mudah-mudahan dengan ini kita bisa berdamai dengan orang tua. Bukan berdamai dengan diri, tapi berdamai dengan orang tua, karena tidak pernah kesuksesan, keberhasilan hidup seseorang tidak atas izin dan ridho orang tua. Yuk perbaiki cara kita berpikir kepada orang tua. Simak video ini baik-baik. Manusia itu makhluk yang beda dari makhluk lain, ya. Manusia itu lahir, kalau kata Louis Bolk, ada tokoh antropologi tahun 1960-an, 70-an, dan teorinya sangat terkenal. Ada istilahnya namanya retardasi dini, ya. Jadi dibanding makhluk hidup lain, manusia itu entah ini bisa jadi satu kelemahan, tapi kelemahan ini jadi satu kebaikan. Jadi blessing in disguise, ya. Jadi katanya dibanding makhluk hidup lain, kita ini punya kelemahan yang justru jadi kenikmatan. Blessing in disguise. Apa itu? Kalau makhluk hidup lain ketika lahir atau menetas dari telurnya atau lahir dari ibunya yang mamalia, maka dia otomatis bisa melakukan fungsi-fungsi fisik. Artinya, jadi kalau binatang lahir dari induknya, ibunya, maka dia akan punya kemampuan-kemampuan yang cukup untuk bisa memprovide dia menjadi mandiri. Sampai sini mudah-mudahan jelas, ya. Jadi buaya ketika menetas dari telurnya, maka dia sudah bisa berenang, berjalan, berlari. Anak penyu juga sudah berusaha untuk berjalan, menyusuri tepi pantai untuk nyampe ke pantai. Ada kemampuan-kemampuan yang sudah cukup bisa memprovide mereka untuk bisa survive. Jadi intinya gini, intinya hewan itu ketika lahir sudah punya atribut-atribut untuk mereka layak bisa mandiri. Tapi tidak dengan manusia, ya. Manusia itu ketika lahir dalam kondisi yang sempurna tidak berdaya. Jadi bayangkan dari mulai lahir sampai sekitar umur 2 tahun, bahkan lebih dari itu, masih belum mampu untuk completely autonom. Belum bisa untuk betul-betul mandiri. Maka
ada sosok-sosok yang bukan hampir, tapi memang 24 jam selama 2 tahun atau bahkan 4 tahun atau balita lah ya, sampai 5 tahun bahkan kalau kita ngitungnya dari Golden Age, itu menemani manusia, menemani kita, menemani kamu 24 jam. Buat teman-teman yang kaya mungkin ada bibi ya, ada mbak, ada suster. Tapi buat kita yang kayaknya dari keluarga yang biasa aja, 24 jam selama hampir lebih 4 atau 5 tahun kita bersama sosok yang namanya orang tua. They know us really better. 24 jam selama hampir lebih dari 4 tahun atau 5 tahun mereka bersama kita. Bukan hal yang sebentar ya, dan bukan sesuatu yang mudah. Karena beliau-beliau ini nempel kita terus-menerus. Maka beliau-beliau itu pasti tahu banget siapa diri kita. Dan bukan cuma sampai 5 tahun. Setelah itu pun mungkin jadi berkurang, tidak 24 jam. Tapi nempelnya kita, nempelnya manusia sama orang tua itu panjang banget durasinya. Sampai belasan tahun. Sampai we completely can afford ourselves. Kita bisa mampu mandiri dengan apa-apa atribut-atribut yang kita punya, tapi itu butuh waktu yang hampir belasan tahun. So basically kita belasan tahun bareng sama mereka. Kalau mau adil, maka teman-teman tidak bisa menilai apa-apa yang mereka lakukan dalam 1, 2, 3, bahkan 10 atribut pun. Jadi kalau teman-teman punya 10 keburukan saat ini, teman-teman sama sekali tidak berhak untuk menyalahkan apa-apa yang telah orang tua lakukan ketika masa kecil. Karena dibanding kebaikan-kebaikan, nggak 10 loh, itu banyak. Ya. Jadi kalau teman-teman nih sekarang sok-sok bukan ahli psikologi, ya nggak? Bukan doktor di bidang psikologi, nggak mempelajari ilmu pengasuhan dengan tepat, tapi berani-berani menyalahkan pengasuhan orang tua yang sebetulnya kita sendiri barangkali belum memahami itu, dan menyalahkan ketidakmampuan kita saat ini karena orang tua, itu sama sekali nggak pantas. Sampai sini mudah-mudahan kebayang ya. So, we develop our sense of self. Kita itu membangun diri kita ditemani hampir 24 jam sama orang tua. Kalaupun ingin menyalahkan atas ketidakmampuan kita saat ini, salahkan kita yang masih tidak bisa mandiri. Jangan nyalahin orang tuanya. Tapi kenapa kita nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah saat ini sehingga kita sulit untuk memaafkan diri kita? Kalau masih nyalahin orang tua, bayar dulu apa-apa yang orang tua pernah kasih. Terus kalau ternyata kemudian bilang, lah aku kan nggak milih orang tuanya yang itu. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah cek lagi ya. Kalaupun teman-teman bisa milih, apakah memang itu betul-betul pengaruh dari orang tua ketika teman-teman nggak mampu melakukan sesuatu? Bukan, tetap kamu yang mengontrol hidupmu. So, don't blame parents. Jangan nyalahin orang tua atas hal-hal yang kita tidak punya kemampuan di dalamnya. Dan kita menyalahkan luka-luka pengasuhan di masa lalu. Gak suka. Ya, teman-teman tobat yuk. Minta maaf. Mohon ampun sama orang tuanya. Dan fokus untuk bisa mengatasi apa-apa yang kita rasakan. Jangan sampai tadi ketidakmampuan kita terhadap permasalahan saat ini menjadikan kita malah menyalahkan orang lain, terutama orang tua. Padahal itu kunci keberkahan hidup kita. Tapi Kang, materinya bagus loh, yang luka-luka pengasuhan itu, yang membantu kita untuk bisa memahami diri dan memaafkan luka-luka pengasuhan. Kitanya jadi bisa memaafkan orang tua, tapi dengan mindset yang sama, yang salah. Ya, jadi teman-teman menyalahkan orang tua, merasa sok lebih tahu bahwa itu tuh pengasuhan yang salah, maka yang benar itu yang ini. Itu bukan kayak gitu caranya. Makanya seiring berjalannya hidup kita, mindset yang salah ini membuat kita selalu punya persepsi yang salah sama orang tua. Di antaranya gini, kita seringkali menganggap bahwa orang tua tuh nggak mengerti kita. Kita melihatnya dari apa? Bilang kayak gitu. Melihat dari, kok orang tua ini selalu maksa ya kalau
punya kepengen apa, akunya ngerasa nggak sreg, kok beliau tuh seolah-olah maksa banget sama kita. Kayaknya tuh kita tuh harus ngikutin kepengen orang tua, seolah-olah kita tuh nggak boleh punya opsi, padahal kan kita pengen mandiri, seolah-olah gitu. Padahal orang tua itu tahu persis siapa diri kita, ngikutin banget kita itu kalau merespon dalam kejadian itu seumur hidup kita tuh seperti apa. Kita kalau marah tuh tahu persis seperti apa, kalau emosinya seperti ini tuh responnya akan seperti apa, tahu persis. Makanya orang tua ingin menjaga dan memproteksi kita dari hal-hal yang kita belum pahami karena kita nggak bisa mengobservasi diri kita sendiri. Sementara orang tua itu tahu persis seumur hidup kita tuh ada buat kita. Maka kita selalu merasa bahwa mereka tuh sok tahu tentang kita. No, yang sok tahu tentang kita itu kita. Maka ketika kita tiba-tiba bilang, aku kok nggak sependapat sama orang tua, yang salah itu kita. Karena orang tua itu pasti benar hasil pengalaman seumur hidupnya terhadap kita. Dan kalaupun kita nggak mengerti mereka, kalaupun kita merasa bahwa mereka nggak mengerti kita, itu salah. Yang nggak mengerti itu kita ke mereka. Kita nggak ngerti kok kenapa harus itu ya, atas pengamatan yang mana ya. Karena kita butuh belajar dari mereka. Bukan kita malah sok tahu dan bilang, itu bukan gue banget. Engkau kolot sih, nggak ngerti apa yang anak muda mau. Aduh, kata-kata yang menyakitkan gitu malah menjauhkan kita dari kebahagiaan dan kesuksesan. Maka hati-hati teman-teman, kalau ternyata teman-teman berselisih atau berbeda pendapat sama orang tua, jangan sampai teman-teman mengira bahwa teman-teman lebih tahu tentang diri teman-teman, lebih tahu tentang dunia ini dibandingkan orang tua. Enggak. Mereka observer sejati, mereka observer yang empiris, yang ilmiah, yang tahu persis by instinctive karena udah sering banget ngasuh kita almost 24 hours seumur hidup, tahu persis mana yang baik dan yang enggak buat kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus-terusan berkomunikasi untuk memahami kenapa sampai keputusan itu yang muncul. Kenapa pertimbangannya itu yang muncul? Kenapa kok memaksakan pendapat itu yang jadi seolah-olah benar? Komunikasi ini yang harus terus-terusan dibangun. Maka ketika teman-teman punya keputusan, lalu orang tua belum mendukung, barangkali ada yang tidak kita mengerti dari yang orang tua mau. Dan jangan kita yang maksakan diri. Kita justru tanyakan dulu. Maka pastikan kita selalu melibatkan apapun keputusan kita dengan orang tua, bukan karena kita ingin segera diizinkan dan disetujui, tapi karena kita ingin mengerti bagaimana cara mereka berpikir. Dan dengan melakukan itu, maka yakin deh, pasti jalan kita, kehidupan kita akan lancar. Karena ridhollah wa ridhol walidain ya. Ridho orang tua itu, ridho Allah itu ridho orang tua. Nggak mungkin kalau orang tua nggak ridho. Nggak mungkin kalau orang tua nggak ridho, Allah juga nggak ridho, nggak mungkin. Dan yang disebut ridho itu bukan izin. Jadi kerjaan kita kan pengennya dapat izin aja. Tanpa melibatkan, tanpa ngajak diskusi, tanpa ngejelasin kerangka berpikir kita, tanpa nanya mereka kerangka berpikirnya apa, kenapa inginnya seperti apa terhadap kita, terkait hidup kita. Kalau nggak pernah ngobrolin itu, nggak sopan kita tiba-tiba minta izin kalau punya keinginan. Jadi belum pernah ngobrolin soal bagaimana pernikahan itu di mata orang tua tentang kita, tiba-tiba ngajak calon terus tiba-tiba bilang minta izin mau nikah sama calon ini. Bukan kayak gitu cara memperlakukan orang tua. Maka hati-hati teman-teman dalam memperlakukan orang tua. Bukan begitu caranya memperlakukan orang tua. Nah, terkait perbedaan pendapat dan kalau kita punya keinginan, bagaimana cara melobi atau merayu orang tua, nggak bisa dengan waktu singkat, memang harus dengan cara yang panjang, kita balik nempel dulu sama mereka, kita ketahui dulu, gali dulu apa kepengennya. Dan selalu dalam kondisi yang merendahkan diri dan memuliakan beliau. Gak pernah rugi merendahkan diri, merendahkan ego kita kepada orang tua. Jangan sok tahu, jangan sok pinter. Kita tanyakan apa yang beliau inginkan terhadap kita, apa yang beliau harapkan dari kita. Kalau aku begini menurut beliau, apakah itu yang akan membuat beliau bahagia? Kalau aku ngambil jalan ini, bagaimana menurut beliau, apakah akan membuat beliau bahagia? Pastikan diskusi ini selalu intens. Kita yang nempel. Ya, kita yang nempel giliran kita yang nempel balik sama beliau-beliau ya. Jadi kalaupun teman-teman ingin mengatasi luka pengasuhan, bukan cara dengan ngulik-ngulik dan menyalahkan pengasuhan orang tua di masa lalu.
itu kebodohan namanya. Tapi datangi orang tua, temani, dampingi, tempel lagi, komunikasikan dengan baik, minta maaf sama beliau, rendahkan diri kita, muliakan mereka. Maka apapun yang akan kita lakukan dengan ridho dan dukungan sama orang tua, insya Allah Allah akan memberkahi, memudahkan, dan menjadikan apa yang kita lakukan itu keberkahan. Yuk kita tobat, yuk kita ajak lagi diri kita untuk bisa semakin mendekatkan diri kita sama orang yang paling berharga dalam hidup kita. Bukan si someone special someday maybe, tapi orang tua kita. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.